Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhtadi, NIM 1930501102 dari kelas KPID. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin membahas ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab alama masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah lawan kata bodoh atau jahal. Secara istilah, ilmu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Di sini saya akan membahas 6 ilmuwan muslim yang mempengaruhi kemajuan Islam. Yang pertama yaitu Al-Farabi, Ibu Hajar Muhammad bin Al-Farab. Di sini Al-Farabi dari tahun 872 sampai 950 Masehi. Al-Farabi adalah ilmuwan dan filosof Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Hajar Muhammad bin Muhammad Ibnu Takar Ibnu Uzala Al-Farabi. Al-Farabi juga dikenal di dunia sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Abu Nasir. Al-Farabi dianggap sebagai salah satu pemikiran terkemuka dari era abad pertengahan. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Yang kedua, Al-Bantani. Al-Bantani dari tahun 858 sampai dengan 929 Masehi. Al-Bantani dikenal sebagai Al-Bantanius, adalah seorang astronomi dan matematikawan dari Arab. Al-Bantani nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ibnu Jabir Ibnu Sina Ar-Raqi Al-Harani As-Sabi Al-Bantani. Al-Bantani lahir di Haran dekat Urfah. Salah satu pencapaian yang dikenal dalam astronomi adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Yang ketiga adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina dari tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Ibnu Sina adalah seorang filosof, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Sekarang sudah menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia juga seorang penulis yang produktif, di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern, dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karya di bidang kedokteran. Karya Al-Farabi yang sangat terkenal adalah Qanun fi Tabib, merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina, lahir pada 950 di Al-Faiz, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan. Dan Ibnu Sina meninggal pada bulan Juni 1037 Masehi di Hamadan, Persia, yaitu bertepat di Iran. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasa besar. Banyak diantaranya memutuskan pada filosofi dan kedokteran. Demikian pembahasan dari saya. Saya alihkan kepada teman saya, Saudara Laswan. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan daripada pemaparan materi makalah kami yang keempat, yaitu Ibnu Battuta. Abu Abdullah Muhammad bin Battuta atau juga dieja Ibnu Battuta adalah seorang pengembara atau penjelajah Berber Maroko. Atas dorongan Sultan Maroko, Ibnu Battuta Ibnu Battuta mendiktekan beberapa perjalanan pentingnya kepada seorang sarjana bernama Ibnu Juzai yang ditemuinya ketika sedang berada di Liberia. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau Ibnu Rusdi. Ibnu Rushd lahir pada tahun 1126 di Marrakesh atau Maroko. Wafat pada tanggal 10 Desember 1198. Beliau juga dikenal sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dari Spanyol atau Andalusia. Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1128 Masehi. Ayah dan kakek Ibnu Rushd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya.
Dan selanjutnya yaitu yang keenam, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika, astrologi dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm atau sekarang yang kita sebut dengan Khiva atau Uzbekistan. Dan beliau wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah yang ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Buku pertamanya Al-Jabar adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar.